got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti, kelompok 2. Saya moderator dan editor. Di sini saya akan memberitahu materi presentasi yang akan kami bahas, yaitu perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Dan mari kita simak materi yang pertama yang akan dipresentasikan, yaitu perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis. Di antaranya, perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku akan dipresentasikan oleh Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kongsi dagang yang meliputi perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis dan perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Terjadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis pertengahan abad ke-16 adalah karena upaya Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah dan upaya Sultan Iskandar Muda untuk membebaskan Malaka dari pendudukan Portugal. Dengan posisinya ini, Aceh berusaha menyerang dan mengusir Portugis dari Malaka. Perlawanan rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku mencapai puncaknya pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Thomas Matulasi, yang dimana bertujuan untuk mengambil benteng Dorestad yang membuat Jenderal Van den Berg terbunuh. Akan tetapi karena pihak Belanda dibantu oleh Inggris membuat perlawanan harus bertahan ke dalam hutan dan benteng kembali direbut kembali, tidak lama setelah pengepungan, rakyat Nusa Laut menyerah dan pada tanggal 12 November 1817 Kapitan Patimura ditangkap dan mendapatkan hukuman mati di wilayah New. Masih di materi pertama, perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis. Di antaranya, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, dan perlawanan rakyat Makassar akan dipresentasikan oleh Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Sandi Winata. Saya berasal dari kelas 11 MIA, dan di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Banten. Jadi, perlawanan rakyat Banten dimulai ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan ini dilatar belakangi karena tindakan VOC yang sering memblokade jalur perairan dan perdagangan Banten. Hal ini membuat hubungan di antara Banten dan VOC semakin memanas. Akibatnya, pertempuran di antara mereka pun tidak dapat dihindarkan. VOC membangun benteng Norwich sebagai upaya pertahanan, sedangkan Banten membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa hingga Pontang. Fungsinya untuk meningkatkan pertanian serta menjadi jalur transportasi peperangan. Kondisi di Kesultanan Banten semakin memanas karena adanya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC ketika Sultan Haji baru saja diangkat menjadi Raja Pembantu. Hal ini mengakibatkan konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Sultan Haji tanpa pikir panjang, ia langsung membuat aliansi dengan VOC untuk merebut kekuasaan Kesultanan Banten. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten dibantu oleh Sultan Haji. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai Kesultanan Banten. Saya akhiri. Dan penghabisan materi yang pertama, yaitu perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis. Di antaranya, perlawanan rakyat Riau,
perlawanan rakyat Tionghoa dan perlawanan Raden Mas Said yang akan dipresentasikan oleh Saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saat dari kelas 11 MIA M. Amarikul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi pahlawan nasional, yaitu pahlawan yang pernah melawan penjajahan Belanda, yaitu VOC di wilayah Mataram atau Riau, yaitu Raden Mas Said atau bisa disebut dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya lahir di Kartasura 7 April 1725. Ia bergelar yaitu pahlawan nasional dan Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Riwayat hidup Raden Mas Said yaitu ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda di Jawa Tengah. Ia juga ialah KGPAA Mangkunegara I atau Raden Mas Said yang lahir di Kartasura, Jawa Tengah. Riwayat hidup Raden Mas Said juga ialah dia itu putra sulung Amunggat IV, yaitu saudara tiri Pakubuwana II. Pada tahun 1742, Raden Mas Said turut membantu orang-orang Tionghoa di Jawa Tengah melawan VOC dalam peristiwa Geger Pecinan. Raden Mas Said bersekutu dengan Pangeran Mangkubumi melawan VOC dan Pakubuwana II pada tahun 1747. Raden Mas Said juga mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa Mataram yang baru di Yogyakarta, kelak bergelar Hamengkubuwono I. Pada 1757, Raden Mas Said menyepakati perjanjian Salatiga dan memimpin Kadipaten Mangkunegara di Surakarta dengan gelar Mangkunegara I. Mangkunegara I meninggal pada 23 Desember 1795 pada usianya yang ke-70 tahun. Dalam sejarah, Mangkunegara tercatat sebagai Raja Jawa pertama yang melibatkan wanita dalam angkatan perangnya. Sebanyak 144 di antara prajuritnya adalah wanita, terdiri dari 1 peleton prajurit bersenjata kariben atau senapan ringan, 1 peleton bersenjata penuh, dan 1 peleton kavaleri atau pasukan berkuda. Sekian dari saya. Itu adalah biografi dari pahlawan kita, yaitu Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara I. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa ada waktu yang salah ataupun ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian. Thank you for watching. Dan pembahasan yang kedua yaitu perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Berikut ini perlawanan yang diberikan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Tondano, perlawanan Patimura, dan Perang Padri akan dipresentasikan oleh Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Aulia. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Di antaranya Perang Tondano, Perang Patimura, dan Perang Padri. Selamat menyaksikan. Alasan mengapa rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda? Karena Belanda menerapkan kebijakan yang sangat berbeda dari Inggris. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang pada masa pemerintahan Inggris telah dihapus. Selain itu juga, pemerintah kolonial Belanda menurunkan tarif berbagai barang yang disetor, sedangkan pembayarannya ditunda-tunda. Kemudian rakyat Maluku pada bulan Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan tanggal 14 Mei 1817,
rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapitan Patimura. Perlawanan rakyat Maluku ini diawali dengan penyerangan benteng Dursted di Saparua. 3. Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini merupakan peperangan yang disebabkan adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri dengan kaum adat. Kaum Padri tersebut menentang kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kaum adat karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dan penghabisan materi yang kedua yaitu perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Hindia Belanda, di antaranya Perang Diponegoro, Perang Bali, Perang Aceh, dan Perang Tapanuli akan dipresentasikan oleh Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aprilia Azira, kelas 11 MIA. Saya ingin menjelaskan materi saya mengenai perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Diponegoro, Bali, Aceh, dan Tapanuli. Berikut ini saya akan menjelaskan materi mengenai hal tersebut. 4. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro atau Perang Jawa meluas ke berbagai daerah di Jawa, seperti Banyumas, Kedu, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Pada tahun 1825 sampai 1826, Pangeran Diponegoro berhasil meraih kemenangan berkat strategi perang gerilya. Meskipun demikian, Belanda berhasil mengakhiri perang Diponegoro melalui strategi benteng Stelsel dan tipu daya dalam sebuah perundingan. 5. Perang Bali. Perang Bali terjadi pada tahun 1846 sampai dengan 1849. I Gusti Ketutdelantik adalah patih kerajaan Buleleng yang melawan Belanda. Pada tahun 1844, sebuah kapal dagang Belanda kandas di daerah Perancak yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng. Dengan demikian, kapal dagang Belanda tersebut menjadi hak kerajaan Buleleng. Pemerintah kolonial Belanda memprotes Raja Buleleng yang dianggap merampas kapal Belanda, namun tidak dihiraukan. Insiden inilah yang memicu pecahnya Perang Bali atau dikenal juga dengan Perang Jagaraga. Belanda melakukan penyerangan terhadap Pulau Bali pada tahun 1846. Sasaran pertama dan utama adalah Kerajaan Buleleng. Waktu Benteng Jagaraga jatuh ke pihak Belanda, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Michiels dan sebagai wakilnya adalah Van Swieten. Ternyata, perlawanan sengit dari rakyat setempat membuat pihak Belanda cukup kewalahan.